Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen mata kuliah Chongkuo Kaikuang, yaitu Laushe Aziza Mir'ah, karena telah memberikan amanah tugas yang berjudul Seni di Tiongkok. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya selaku moderator dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Warniar Nurdin. Dan saya persilahkan anggota dari kelompok 5 agar memperkenalkan diri mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Robin dengan NIM 2105075000006. Perkenalkan, nama saya Dayan Muhammad Jibril Zulhiman Cahyadi dengan NIM 2105007501008 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Krisnawati dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Syafani Saudo dengan NIM 210500750 dari kelompok 5. Baiklah, saya persilahkan untuk pemateri pertama agar menjelaskan materinya. Baiklah, langsung saja pada pembahasan. Hari ini saya akan membahas tentang batu giok. Batu giok adalah simbol kesempurnaan, keabadian, kemuliaan, dan keteguhan. Sebab orang Cina menganggap batu giok sebagai esensi dari surgawi dan duniawi. Gambarnya dapat kalian lihat pada PPT yang telah kami sediakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tembikar Neolitik. Tembikar Neolitik adalah hasil dari seni membuat barang-barang dari tanah liat yang dilakukan oleh bangsa Tiongkok. Gambarnya dapat kalian lihat pada PPT yang telah kami sediakan. Baiklah, saya persilahkan untuk pemateri kedua agar menjelaskan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan materi tentang lukisan Tionghoa dan Kloisong. Lukisan Tionghoa adalah salah satu tradisi artistik tertua yang masih berlanjut di dunia. Lukisan dalam gaya tradisional sekarang disebut Gouhua dalam bahasa Tionghoa, yang artinya lukisan asli atau nasional. Untuk membedakannya dan dari gaya seni barat yang menjadi populer di Tiongkok pada abad ke-20, lukisan tradisional secara esensial melibatkan teknik yang sama dengan kaligrafi dan diselesaikan dengan kuas yang dicelupkan dalam tinta hitam atau pigmen berwarna. Selanjutnya, Kloison. Kloison adalah teknik kuno untuk mendekorasi objek logam. Dalam beberapa abad terakhir, enamer vitreous juga telah digunakan selain tatahan potongan batu permata, kaca dan bahan lainnya yang sudah digunakan selama periode yang lebih tua. Pada zaman dahulu, teknik Kloison sebagian besar digunakan untuk membuat perhiasan dan perlengkapan kecil untuk pakaian, serta senjata atau benda-benda kecil serupa yang dihiasi dengan desain geometris atau skematik dengan dinding Kloison yang tebal. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya persilahkan untuk pemateri ketiga agar menjelaskan materinya. Puisi Tiongkok kuno. Karya puisi Tiongkok kuno adalah ekspresi dari emosi publik dan pribadi, di mana pembaca dapat memahami kehidupan batin penulis dengan membaca puisinya. Puisi Tiongkok klasik mencakup 3 elemen dasar yang dikenal sebagai Se, Qi, dan Chu. Beberapa contoh puisi Tiongkok kuno yang masih ada seperti Lagu Tengah Malam, Orang Bijak dari Hutan Bambu, serta Pengumpulan Anggrek Pavilion. Puisi Cina tradisional ditulis dalam klasik Cina dan ditandai oleh bentuk-bentuk tradisional tertentu, genre tradisional, dan hubungan periode sejarah tertentu seperti puisi dinasti Tang. Keberadaan puisi klasik didokumentasikan setidaknya sejak penerbitan puisi klasik atau dikenal dengan searching. Berbagai kombinasi bentuk dan genre telah dikembangkan dari zaman ke zaman. Banyak atau sebagian besar bentuk puisi tersebut dikembangkan pada akhir dinasti Tang, yaitu pada tahun 907 Masehi. Sastra Tiongkok. Sastra Tiongkok telah berumur lebih dari 3.400 tahun, dimulai sejak peninggalan tertulis di Tiongkok ditemukan pada zaman dinasti Shang. Namun sastra Tiongkok mengalami peningkatan pada zaman dinasti Zhou, tepatnya pada zaman musim semi dan gugur.
Pada zaman ini banyak ditulis karya-karya sastra, baik bertema filsafat maupun berbentuk puisi atau esai. Sejarah sastra Tiongkok telah dimulai sejak zaman purba. Menurut sastrawan Tionghoa, dalam bentuk paling sederhana dimulai ketika kata-kata digunakan untuk menyampaikan kejadian atau peristiwa dan menyuarakan perasaan. Kata-kata itu beredar dari mulut ke mulut sepanjang masa. Menurut Hu Huaishen, bentuk-bentuk sastra Tionghoa versi sederhana yang tidak tercatat telah ada ketika manusia belum mengenal tulisan. Baiklah, saya persilahkan untuk pemateri keempat agar menjelaskan materinya. Tarian tradisional Tiongkok. Tarian tradisional Tiongkok atau secara singkat tarian Tiongkok adalah kumpulan tarian yang berasal dari negeri Tiongkok. Pada awalnya, ini merupakan bentuk penghormatan dan pemujaan kepada dewa mitologi Tiongkok, seperti tercatat pada catatan musim gugur dan musim semi oleh Tuan Lu atau Lu Hui. Tujuan keagamaan itu kemudian berkembang menjadi bentuk hiburan dalam bentuk sekelompok wanita yang menghibur tamu pada acara jamuan kenegaraan dan menjadi bentuknya yang sekarang. Lukisan Gukaixi. Lukisan Gukaixi. Gukaixi adalah seorang punggawa yang paling terkenal dengan sebagai pelukis subjek, potret dan figur, juga sebagai penyair. Seni Gukaixi dikenal saat ini dari catatan tertulis dan lukisan yang terkait dengannya. Ia tercatat sebagai orang pertama yang melukis representasi atau Vimalakirti, orang suci Buddha yang menjadi populer di Tiongkok. Selanjutnya, arsitektur Tiongkok. Arsitektur Tiongkok merupakan satu-satunya sistem arsitektur yang mengutamakan bahan bangunan sumber kayu. Arsitektur Tiongkok merupakan manifestasi orang Tionghoa terhadap nilai estetika, etika, dan alam. Arsitektur Tiongkok pasti mempunyai pengaruh dari negara Korea, Jepang, Vietnam, dan Taiwan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi seni di Tiongkok. Saya selaku moderator dari kelompok 5 ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.